toko 4, toko 5. Kita ulang 1, 2, 3, 5 ya. Toko 1, toko 2. Masih ada yang kan. Toko 2, plok. Kita ulang. Toko 1, toko 2, toko 3, toko 4, toko 5. 3 kali toko 5. Ada yang cerdas, ada yang super cerdas. Coba kalau di sini ada 100 atau 200 orang, mungkin kompak. Wah, luar biasa gitu ya. Ya, ini biar urat-urat kita berubah dari tadi ngantuk menjadi tidak ngantuk gitu ya. Nah, sebelum ke materi, saya tadi ingat Mas moderator namanya Mas Yaki ya. Siapa itu? Mas Yaki. Mas Yaki itu tadi sempat pas makan-makan, Pak, kenapa Pekalongan itu kok yang daftar di kompetisi tingkat nasional kok cuma 1? Nah gitu. Kira-kira apa faktornya ya? Ya, saya tidak bisa jawab, saya bukan orang Pekalongan kok. Ini. Karena saya bukan orang Pekalongan, yang ditanya masalah Pekalongan saya tidak tahu. Kenapa kompetisi kok cuma Budesri gitu? Ini kan pertanyaan besar. Padahal kalau saya lihat orangnya cerdas semuanya kecuali yang tidak. Pertanyaannya saya lemparkan kepada Anda. Kira-kira kenapa? Kurangnya informasi. Anak-anak saya upayanya yang menunggu, tapi saya tidak berani jawab tadi. Kurangnya informasi. Berarti informasi itu tidak sampai di Panjenengan. 1. Mungkin ada yang sudah mendengar, sudah dikirimi linknya, tapi kok iso daftar? Mungkin. Kenapa? Nah, kan sudah sampai informasinya misalnya. Karena persyaratannya mungkin kurang komplit. Delalah kuwi orang duwe NPWP. Delalah kuwi orang duwe SK. Kemarin di waktu Zoom, termasuk di tahun kemarin ada, Pak, kami tidak punya akta notaris. Ternyata akta notaris tidak harus. Yang penting legalitas dari desa, bukan gampang toh? Nah, legalitas dari desa itu adalah kayak jaluk suwi banget, terlalu lama. Prosesnya nggak tak ngerti 1 bulan itu belum iso. Carane berarti gawe ODP, nomornya dikosongi, diajukan ke desa, terus ada tempat lurah. Ini kira-kira seperti ini bisa nggak? Oh bisa. Kalau bisa silakan beri nomor klaturnya. Nah itu gampang gitu. Apalagi kira-kira kesulitannya apa? Kenapa kau tidak bisa mendaftar? 1, tadi informasinya kurang, oke dimaklumi. Yang kedua, persyaratannya mungkin kurang gitu ya. Berkaitan, sebelum ketiga, berkaitan dengan persyaratan itu, ternyata dulu yang saya sangat remehkan itu ternyata sangat besar manfaatnya. Jadi dulu saya ngapusi sama Dinarpus dulu. Awal-awal saya mendirikan taman baca itu saya ngapusi bener. Saya pengen menggebu-gebu punya taman baca. Bukan taman baca saya dulu. Saya pengen perpustakaan, bahaya banget. Padahal yang perpustakaan kan kayak ngono apa sih? Ya, standarnya seperti itu. Tapi karena saking bodohnya saya, dulu saya bilang begini. Pas ketemu dengan petugas perpustakaan di kecamatan, Pak Indri namanya. Pak Indri, saya mau buat perpustakaan, boleh nggak? Oh boleh. Kapan-kapan saya lihat, kapan kira-kira Pak Indri? Padahal saya itu begitu tiap orang sangat. Duanya anak-anak tok buku siji ora duwe.
tapi saya pengen. Nah akhirnya minggu depan ya saya ditemukan di hari ini hari apa gitu, bisa hari Selasa, oke siap. Waduh ini petugas perpustakaan datang ke rumah itu bicara nih, wah saya itu gawe rak-rakan sing rak-rakan LE ya di ruang tamu. Kemudian saya kalau pengen, saya ingat saat itu saya beli rasanya tak tendang oke gitu. Karena rapi ini ulangnya rak-raknya itu. Terus bukunya nanti, wah saya gerelia ke ponakan-ponakan gue buku kurang elek wah apa tak gosok bener-bener tuapi gitu kan. Akhirnya itu menipunya perpustakaan daerah saya seperti itu. Buku elek kan mungkin di kualitas bukunya seperti apa enggak, seperti ono gitu. Itu pun sedikit. Nah saat ditinjau itu boleh Pak, silahkan Pak. Tidak ditanya jumlah bukunya berapa, misal ditakoni ya gelagapan. Mau buku sinian kabeh. Nah, bisa Pak silakan membuat perpustakaan di sini. Tapi sebaiknya ada legalitasnya Pak. Minta surat SK dari desa. Waduh, opo meneh kan gitu. Bayangkan tahun 2013 kok saya kok bawa surat SK dari kelurahan. Waduh, iya. Terus saya konsultasi dengan aja buat sendiri. Konsiderannya buat sendiri, nanti diajukan ke sana. Ternyata manjur di situ. Manjur. Yang kedua, diberi saran oleh Perpusdadu. Jangan lupa ada struktur organisasinya yang mengelola. Sinten Pak, lah di sini kan tidak ada Pak. Orang-orang cuma yang penggagasnya cuma saya toh. Gini saja, kepengurusannya lebih gampang, lebih baik itu keluarga saja. Keluarga. Ada nggak yang seperti itu keluarga di Panjenengan? Ya. Ada ya? Ya. Dan itu sangat banyak manfaatnya. Sebelum saya cerita begini, misalnya durung-durung gawe TBM, kemudian merekrut orang sak desa maksudnya. Kono kudu ono desa dusun sana harus ada, sini ada, ini ada. Yakin kesulitan satu. Yang kedua belum tentu jalan. Tapi dengan keluarga itu nek Pak koordinasi ya rasa dadak gawe undangan, rasa dadak telepon-teleponan satu. Engko nek ana apa-apa ben gampang. Ternyata engko nek ana apa-apa kuwi ternyata kalau nanti ada bantuan dana gampang. Bendahara butuh bendahara ambil di BRI. Bendahara kebetulan istri saya. Jadi ketuanya saya saat itu. Ketuanya saya, sekretarisnya ponakan saya, bendaharanya istri saya, perlengkapannya adik saya, kemudian humasnya anak saya yang baru. Tapi kegiatannya kenapa kok bisa jalan sampai sekarang? Nah itu urusannya gampang. Berbeda dengan satu yang pengembangan dari kampung literasi Syria itu ada kelompok wanita tani, itu harus melibatkan banyak orang begitu. Begitu suatu saat dapat bantuan dari pemerintah 50 juta, mau ngambil duitnya, delalah uangnya aduh gone pas pergi duh piye dadak menunda lagi. Oh bener kata Perpusda dulu, sak keluarga baik, yang penting amanah gitu aja. Yang penting amanah, bukan kemudian bapaknya jadi ketua terus liane do manut kabeh, tidak. Tetap ada ada rembuk tareni, ada musyawarahnya gitu ya. Yang tadi itu kita lanjut nanti. Boleh nanti kita sambung rasa. Ya, kita lanjut ke sini karena nanti kalau bisa belajar membuat RHB. Kemudian suatu saat seperti tadi itu saya tak gampangnya ternyata gede manfaatnya. Dengan adanya legalitas dari desa, gampang loh. Tidak jauh dari itu kami dipasrai oleh pemerintah untuk membuat sebuah kampung literasi. Pertama kali dipercaya penggawe kampung
pernah mengolah dana, besaran dananya adalah 100 juta. Wah, pengen semaput saat itu, tahun 2016 itu. Pertama kali rekening itu gede kan. Nah, itu ternyata hal yang sepele. NPWP, itu menyusul akhirnya NPWP harus dibuat, tapi legalitasnya ternyata sudah. Terus harus ada izin. Kalau TBM itu kan berada di bawah naungan dinas apa? Nah, dinas pendidikan di sana. Melaku timi-timi orang ngomong mereka pas sempat jalur rono gitu. Nek iso ya memang gitu. Karena saat dulu saya belum sampai ke dinas pendidikan, tidak dipasrai kamu literasi dan harus membawa surat itu. Kalau kita nggak ada kenal di sana, harus sulit. Caranya begini, Pak, saya mau ke Yogyakarta, diundang oleh kementerian, sangunya harus ada surat dari dinas. Surat apa? Surat izin. Kapan kuinya? Saya hari Senin. Kapan kui? Hari Kamis. Oh, syarat yang sampai lagi loh. Kalau menuduh ya, sampai lagi. Nah, terus orang mungkin hari Kamis ya. Kalau tidak mungkin ya apa-apa. Loh, saya cuma menyampaikan amanah saja. Nah, begitu. Tapi nanti coba kalau udah kabitnya, nonjok tak malah disini. Berapa naik relawan Senin itu biasa. Ya. Orang bayar tapi nyanyi ini ya bisa ikut. Akhirnya kabitnya jenalah kenal. Pak ini Pak Muhammad sambil pakaian badan ini pun. Kamu itu bahan gampang ketika ngelang-ngelang oke. Nah, gampang. Nah, seperti itu. Ya, kita kembali ke sini. Yang pertama, langkah membuat rapi adalah tentukan jenis kegiatannya. Mau seminar, workshop, pelatihan, kegiatan yang lain, dongeng, dan akhirnya itu jelas. Karena itu berkaitan dengan dana nanti. Identifikasi dan kebutuhan komponen kesehatan kegiatan itu. Kemudian berapa yang digunakan? Nanti akan ketemu pada saat kita latihan. Buat rincian biayanya itu pasti. Total biayanya berapa? Kalau Bu Desri sekarang sedang maksimal 50 juta. Tambah 1 rupiah baik, tetap orang itu. Kurang tidak boleh. Pada saat membuat terapi tidak boleh, harus pas. Meskipun nanti pada pelaksanaannya ada plus dan minusnya. Nah, plusnya kayaknya apa itu? Tapi kalau minus boleh, tapi harus dikembalikan. Nah, daripada repot ya tak usah. Orang saat di daleki, tapi dipertanggungjawabkan gitu ya. Saya juga kemarin beneran kok ada yang dikembalikan ya. Mungkin lupa atau bagaimana, atau seperti yang disampaikan oleh Mas Cukup tadi, antara rencana sekarang dan dengan besok itu beda. Jadi kan bisa disiasati gitu ya, disiasati. Kok lebih murah? Kan otomatis kan ada yang lebih murah itu ya. Nah, Gus Win. Karena di sini ada asesor. Kalau saya nanti terserah nanti tahu asesornya. Ada. Jadi, nah, ini setelah ini nanti kita mencoba praktek ya. Nah, kalau yang pertama tentukan tujuan seminar. Tapi kalau yang ini nanti di proposalnya aja. Ya. Nah, yang penting buat rincian biayanya itu. Ya. Baik. Kita perlu mencoba mempraktek kira-kira keberatan nggak? Karena kan kalau suatu saat suatu saat itu nanti kita tidak punya teman. Karena sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Misalnya TBM apa begitu, kebetulan dapat dana. Pak Takon Soko, ini lagi iso, apa kan itu ya. Sebenarnya rencana sudah bisa, cuman kita coba ulang, gitu. Kita praktek yang pertama tidak usah terlalu lama, paling-paling juga 4 jam gitu ya. 4 jam nggak ulang nanti ya.
lagi yang harus kita pelajari. Contoh misalnya kegiatan itu berbunyi diskusi praktek baik komunitas literasi. Ya. Yang kedua, tidak usah semua nanti. Dan itu nanti kita buat kelompok aja ya. Kita buat kelompok. Diskusi penguatan manajemen komunitas literasi ini yang kedua, yang ini kebetulan yang saya laksanakan kemarin. Lokakannya penyusunan program kreatif komunitas literasi, membaca nyaring, pelatihan jurnalistik. Masih ada lagi mendongeng, tapi nggak usah. Baik, saya malah dengan teknisnya. Kalau mau buat sendiri-sendiri, milih salah satu boleh, malah lebih bagus. Atau mau dibuat kelompok, atau mau bagaimana, monggo. Dibuat kelompok. Kelompok aja Pak. Dibuat kelompok ya. Berhitung dari sana gitu Pak. 1, 2, 5. Berhitung aja. Berhitung 1 sampai 5 ya. Betul. 1 sampai 5, kemudian saya nanti 1 berarti kelompok juga 1, 2, nomor 2 gitu ya. Oke. Biar cepat. Berarti yang setuju kalau misalnya 1 nanti membahas nomor 1, 2 nomor 2, 3 nomor 3, 4 nomor 4, 5 ya. Gitu ya? Ya. Oke, siap. Cepat Pak. Mulai dari panjenengan 1. 3, 4, 1 lagi. 2, 3, 4, 5, 1, 2. 3, 4, 5, 1. Mas. 2, 3, 4, 1, 2, Ya. 3, 3, 4, 4. 2, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Oke. Kelompok 1 bisa berada di sini. Monggo. Ya. Monggo 1. Ya, nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 berada di sini, nomor 2 di belakangnya, nomor 3 di belakangnya, nomor 4 dan nomor 5. Yang 5 berada di sini. Baik, bisa berkelompok Bapak Ibu. Kelompok 1, 2, 3, 3, beda. Kursinya bisa dibalik. Oh Ya, iya. kursinya bisa dibalik. Pinjam Nah, boleh. nanti dibalik aja bisa. Ya. Monggo nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kelompok 1 di sini. Ya. Ya. Oke. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor berapa Ibu? 5 di depan berarti. Nomor 3. Nomor 3 di sini Ibu. Ya. Nomor 3 yang di belakang. Ini kelompok 1. Di sini kelompok 1, kelompok 2. Yang 1 dulu ke sini. 1 kelompok 1 di sini. 1 ke depan. Kelompok 2. Ya, nomor 1 di sini. Kalau kurang kursinya bisa ambil. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3 di belakang. Kelompok 3. Kelompok 1, kelompok Kelompok 1 di sini. Kelompok 2, Kelompok 2. Ini kelompok 3. kelompok 4. 4, Kelompok kelompok 5. 5. Oke. Sudah berkelompok semua ya Bapak Ibu? Terima kasih. Kelompok 1 membuat RAB-nya adalah diskusi praktek baik komunitas literasi. Nomor 2, kelompok 2, diskusi penguatan manajemen komunitas literasi. Nanti kebutuhannya apa gitu ya? Diskusi penguatan manajemen komunitas literasi. Nek hubunganke komunitas literasi itu butuh apa saja toh? Nah, di situ.
Yang ketiga, Lokakarya. Lokakarya, penyusunan program kreatif komunitas literasi. Nanti nomor 4, membaca nyaring. Membaca nyaring. Kemudian yang terakhir, yang kelompok 5 adalah pelatihan jurnalistik. Monggo, saya yakin sudah paham semuanya. Kebutuhan apa? Sementara abaikan standar ya, standar